Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan bersama-sama menyampaikan tentang pola makan sehat, bicara tentang makan yang kita lakukan setiap saat. Keluarga kita harus sehat, itu ya. Dan juga harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal banyak dijelaskan seperti apa harus yang boleh kita makan dan yang dilarang dimakan. Bagaimana thayyib harus baik, misalnya kita boleh mengkonsumsi pedas misalnya, tapi kalau terlalu pedas mungkin menjadi tidak thayyib. Saya akan memulai ayat Quran yang bicara tentang tanaman atau makanan dalam surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam Quran disebut bagaimana buah-buahan itu menjadi berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Pengetahuan kita tentang pentingnya makanan harus kita tingkatkan terus-menerus, karena betapa pentingnya makanan untuk kesehatan tubuh kita semuanya. Ayat-ayat yang disebut di dalam Al-Quran cukup banyak, kira-kira ada 60 ayat yang menyebut berkaitan dengan buah dan sayuran, atau yang bahasanya sering kita makan. Tanaman yang jumlahnya berjuta-juta jenis, beragam jenis, warna dan rasanya berbeda-beda adalah tumbuhan yang diberikan oleh Allah, yang mana khasiatnya salah satunya adalah untuk kesehatan kita semua. Dari matahari yang bersinar menerangi bumi, tempat di mana tanaman dan buah-buahan ini tumbuh, lahir berbagai warna, beribu-ribu warna-warni, dan insya Allah itu memenuhi kebutuhan tubuh kita. Kita syukuri warna-warna itu, misal ada anggur berwarna ungu, hijau, ada tomat berwarna merah, ada jamur kuping yang warnanya hitam, ya, ada jamur yang lain yang warnanya putih. Itu adalah makanan yang luar biasa sehat, dan akan lebih sehat kalau kita mengolahnya dengan betul. Mudah-mudahan kita selalu menunduk dengan mensyukuri apa yang diberikan Allah pada kita semuanya yang luar biasa. Kita semua harus selalu belajar dan mempelajari terus apa yang diberikan, kelebihan-kelebihan rahmat Allah pada kita berupa buah dan sayuran serta hewan-hewan yang bisa kita makan, kita nikmati. Ikan laut apapun, ikan air tawar itu juga sangat membantu kesehatan tubuh kita. Bahkan selain untuk makanan kita sehari-hari, lembaga dunia juga menyebut ada 40.000 jenis tanaman yang berkhasiat mengobati. Jadi selain makanan buah dan sayur itu dibutuhkan untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita, buah-buahan dan sayur juga berfungsi untuk mengobati. Jadi berfungsi sebagai obat. Misalnya disebut di dalam Al-Quran juga jahe atau zanjabil, ya, jahe yang jelas-jelas di situ tertulis di dalam Al-Quran. Luar biasa. Dan setelah COVID kita memang mengkonsumsi lebih banyak. Jadi alhamdulillah banyak sekali hikmahnya. Banyak ayat Al-Quran yang memberikan menuliskan tentang buah-buahan dan bagian tanaman yang lain yang disebut adalah biji. Buah dan sayuran merupakan urutan makanan yang utama
Ya, jadi di dalam keluarga itu ada anak, ada suami, istri, anak, mungkin kakek nenek dan sebagainya yang usianya berbeda-beda. Dan setiap usia tadi membutuhkan makanan yang juga berbeda-beda. Makanan halal dan thayyib insya Allah akan melindungi kita dari semua penyakit. Biasanya kita jarang mempelajari dengan serius bagaimana mengolah makanan supaya dia betul-betul nutrisinya itu bisa menyehatkan. Sering kita mengolah makanan tidak dengan kaidah-kaidah. Misalnya saat ini sayur dan buah yang di dalam banyak ahli mengatakan dimakan sementah mungkin. Jadi makanan itu, sayur dan buah itu paling baik dikonsumsi sementah mungkin. Saat ini kalau kita makan malah misalnya brokoli, buncis, wortel itu saja digoreng dengan tepung. Jadi pengolahan yang mungkin salah gitu ya, tapi dinikmati oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita. Maka pada bulan Ramadan ini kita mulai atur bagaimana pola makan kita. Dalam surat Al-An'am ayat 99 artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Ini silahkan disebut jelas anggur. Ya kalau orang Indonesia masih mengimpor anggurnya, mari kita sama-sama melalui program-program Aisyah, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah, kita tanam tanaman yang seperti perintah di dalam Al-Quran. Misalnya kurma, kita ya tidak bisa mungkin kurma hidup di daerah tropis, tetapi yang sejenis ini yang sama, misalnya kelapa, sagu, dan lain-lainnya yang memang khas dari negara kita yang beriklim tropis. Insya Allah kalau kita semua mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tubuh kita akan sehat. Dan kita bersyukur bahwa Al-Quran jelas-jelas menyebut yang kita makan sehari-hari, yaitu buah, sayur, dan juga binatang ternak atau yang lainnya. Alhamdulillah laut, sungai banyak sekali ikannya, dan itu sangat menyehatkan. Dan mari kita belajar terus-menerus mengolah makanan yang sehat. Hindari kita makanan yang menyebabkan penumpukan kolesterol misalnya, atau gula yang tinggi. Nah, itulah yang harus kita siapkan, harus kita pelajari. Tentunya kita harus punya ilmu untuk bisa menyehatkan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan lebih baik, dengan badan yang sehat. Mudah-mudahan semua sehat. Ramadan memberikan berkah pada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.